فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di antara sebab doa kita lebih mustajab ada 15. Yang pertama, apabila doa kita disertai dengan hudurul qalb, hadirnya hati. Bukan hanya lisan kita yang membaca, tapi hati kita juga ikut hadir. Ini termasuk ada penting dalam berdoa. Bagaimana mungkin kita sedang berbicara dengan Allah, tapi hati kita memikirkan lain? Itu merupakan adab yang buruk. Kalau kita berbicara dengan manusia, manusia nggak tahu kita sedang memikirkan apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Seakan-akan kalau kita tidak menghadirkan hati, kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sebab yang membantu menghadirkan hati adalah kita paham apa yang kita baca. Jangan cuma baca di lisan saja, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, kata beliau, fokus terhadap apa yang kita minta secara menyeluruh. Kita benar-benar serius tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tidak lalai dan juga hati kita hendaklah dipenuhi dengan keyakinan. Keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak mungkin menyalahi janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai serta main-main, tidak serius. Jadi fokus dengan doa kita, serius tatkala kita berdoa. Sampai jemaah sekalian, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin dengan sengaja dia bermain-main saat berdoa. Seperti ketika mereka berdoa berjamaah, mereka mengucapkan amin sambil ketawa-ketawa. Subhanallah, ini sangat tidak pantas. Kemudian yang ketiga, kata beliau, hendaklah kita lebih memperbanyak doa di waktu-waktu mustajabah. Beliau berikan di sini 6 contoh. Yang pertama, di sepertiga malam yang terakhir. Ini beliau sebutkan nomor 1 karena inilah waktu terbaik untuk berdoa. Disebabkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap malam turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, seraya berkata,
man yad'uni fa astajiba lahu. Siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan perkenankan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dosanya. Dan itu terjadi di setiap sepertiga malam yang terakhir. Sepatutnya jemaah sekalian, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah berkata seperti itu, sementara kita seakan cuek, kita tidur saja. Terlebih lagi, kalau kita lakukan di dalam sujud, dalam sholat tahajud, maka bertambah sebab doa kita lebih mustajab, karena Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya tatkala dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Kalau di sholat wajib kita agak sulit memperbanyak doa. Kalau kita sholat berjamaah, karena kita wajib ikut imam. Maka di sholat sunnah, terutama di sholat tahajud, di sepertiga malam yang terakhir, perbanyaklah doa di dalam sujud. Kemudian yang kedua kata beliau, ketika azan. Maksudnya antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Adapun ketika azan, maka kita menjawab azan. Namun yang mustajab adalah antara idza azan dan iqamah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah fad'u." Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian, yaitu perbanyak doa. Termasuk ketika kita sedang sholat rawatib, sholat sunnah rawatib ba'diyah, maka sangat bagus juga kita memperbanyak doa dalam sujud kita. Ataupun setelahnya, selama belum qomat, maka itu masih tempat atau waktu yang sangat baik untuk kita memperbanyak doa kita. Ini waktu yang sangat singkat jemaah sekalian, maka perbanyaklah doa di waktu tersebut antara adzan dan iqamah. Meskipun misalkan kita belum sampai di masjid, masih dalam perjalanan dari rumah ke masjid, antara adzan dan iqamah, tidak mengapa kita perbanyak doa. Atau kita sudah sholat sunnah sambil menunggu iqamah, juga perbanyak doa. Namun seringkali kita diganggu dengan apa? Dengan HP kita. Cobalah, tinggalkan dulu HP kita di waktu yang istimewa tersebut untuk memperbanyak doa. Kemudian, wa adbar salat al-maktubat. Kata beliau, di ujung setiap solat wajib. Di ujung setiap solat wajib. Nabi SAW mengatakan, "Falyatakhayyar minad du'a ma sya'ah." Hendaklah seseorang memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Sampai Nabi SAW berpesan khusus kepada Mu'adz. Setelah beliau menyatakan cintanya kepada Mu'adz, beliau bersabda, "La tada'anna fi duburi kulli salatin antakul." Janganlah kamu tinggalkan di penghujung setiap solatmu engkau membaca, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang terbaik untukmu. Begitu pula waktu antara imam naik mimbar di hari Jumat sampai selesai sholat Jumat. Ini waktu yang mustajab. Cuma kalau imam lagi khutbah, tidak boleh kita berdoa. Harus memperhatikan imam. Tapi saat imam duduk di antara dua khutbah, boleh kita berbicara untuk berdoa. Begitu pula selama belum qomat, saat imam sudah atau khatib sudah turun dari mimbar, masih bisa kita manfaatkan untuk berdoa. Kemudian kata beliau, di akhir waktu ba'da asar di hari Jumat, atau dalam riwayat yang lain antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Ini waktu yang sangat bagus untuk berdoa. Baik, ini yang ketiga, yaitu bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, perbanyaklah doa. Kemudian sebab yang keempat, hendaklah kita khusyuk dalam berdoa dengan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merendah di hadapannya, menghinakan diri kita di hadapannya dan mengagungkannya. Ini termasuk ada penting bahkan dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah harus dihadirkan dua pondasi ibadah, yaitu cinta dan pengagungan. Pengagungan kepada Allah berarti sebaliknya, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri di hadapannya. Kita hadirkan di hati kita, Allah dialah yang maha besar. Dan ini juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendah, dan dengan suara yang pelan. Jangan mengeraskan suara. Ini juga ada penting dalam berdoa. Sampai ketika ada kaum muslimin yang mengeraskan suara, Nabi SAW memberikan teguran. Kata beliau, irba'u anfusakum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu sami'un qarib, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kasihani diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil zat yang tuli lagi jauh. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Tidak boleh mengeraskan suara dalam berdoa. Sebagian orang bahkan sengaja menggunakan pengeras suara. Dan yang lebih parah lagi, sangat mengganggu orang. Seperti habis sholat 5 waktu, orang mau sholat sunnah, sebagian orang masih berdoa dengan suara keras, menggunakan pengeras suara. Begitu pula habis azan, antara azan dan iqamah, tadi sudah kita sebutkan. Ini waktu terbaik untuk berdoa. Bahkan sebagian orang masih sholat sunnah, ada yang teriak-teriak menggunakan pengeras suara. Di ayat yang lain, di surat Al-A'raf juga ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah kepada Rabbmu di dalam dirimu. Artinya jangan keraskan. Cukup pada dirimu saja. Cukup dirimu yang mendengarkan. Tadarru'a, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendah, wa khifah, dan dalam keadaan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qaul, dan dalam keadaan suaranya tidak dikeraskan. Ini penegasan langsung dari Allah. Wa dunal jahri minal qaul. Berzikir itu, berdoa itu dalam keadaan tidak mengeraskan suara. Kecuali jamaah sekalian, ada kondisi khusus yang kita harus mengeraskan suara atau disunahkan mengeraskan suara. Contoh, bertakbir di hari Lebaran. Untuk Idul Adha itu selama 5 hari, selama 13 hari. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Kita dianjurkan memperbanyak takbir dan mengeraskan takbir. Karena itu adalah syiar. Harus kita kuatkan syiar Allah di hari-hari tersebut. Itu hari-hari yang agung. Selama 13 hari dianjurkan kaum laki-laki mengeraskan takbir. Dan mulai tanggal 9 ba'da subuh dan setiap ba'da solat dianjurkan juga mengeraskan takbir. Kalau seperti itu kita pakai pengeras suara tidak apa-apa. Adapun untuk Idul Fitri waktunya singkat. Mulai dari terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan, berarti masuk 1 Syawal sampai kapan? Sampai kapan? Berapa Syawal? Ada yang mau jawab? Ada hadiah nih. Sampai kapan? Takbir Idul Fitri. Menjelang sholat Id. Ahsanta. Barakallahu fiik. Silakan Pak, hadiahnya. Yang benar menjelang sholat Id. Sebelum imam mulai sholat, maka itulah waktu bertakbir. Dari mulai malamnya, malam Lebaran, malam Idul Fitri, sampai sebelum sholat Id. Setelah itu sudah. Dan untuk takbir Idul Fitri tidak ada anjuran khusus setelah sholat. Cuma untuk takbir Idul Adha saja. Selama dari tanggal 9 sampai tanggal 13 setiap ba'da sholat. Tanggal 13 berarti ba'da asarnya. Nah itu dianjurkan untuk dikeraskan bagi kaum laki-laki. Begitu pula ketika talbiyah bagi jamaah haji dan umrah dianjurkan untuk dikeraskan bagi kaum laki-laki. Tapi pada dasarnya selain dalam kondisi-kondisi yang dianjurkan untuk dikeraskan, maka zikir dan doa itu adabnya dipelankan suara seperti dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 205 tadi. Kemudian adab yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk adab atau sebab doa lebih mustajab adalah menghadap kiblat. Ini tentu lebih afdal meskipun bukan syarat. Bukan pula kewajiban. Yang keenam, dalam keadaan suci. Karena para ulama mengatakan hukumnya makruh kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak suci. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diucapkan salam saat beliau belum berwudu, beliau diam, beliau belum menjawab salamnya. Beliau berwudu lebih dulu,
Baru kemudian beliau jawab, waalaikumsalam. Dari situ, kata para ulama, makruh kita menyebut nama Allah dalam keadaan kita tidak suci. Maka ini sunnah, tidak sampai wajib kita berdoa dalam keadaan suci. Artinya sudah berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, termasuk sebab doa kita lebih mustajab adalah menengadahkan tangan kita ke langit. Kita mengangkat dua tangan kita ke langit dan dikumpulkan seperti ini, menghadap ke langit. Ini diantara cara mengangkat tangan ketika berdoa. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama' thumma yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya yang menengadahkan tangannya ke langit, lalu dia kembalikan dalam keadaan kosong. Maka kita pun paham, ini termasuk sunnah dalam berdoa dan sebab yang menjadikan doa kita lebih mustajab. Tetapi jamaah sekalian, di tempat di mana Nabi SAW atau di kondisi beliau tidak diriwayatkan berdoa mengangkat tangan, maka sunnah juga kita tidak mengangkat tangan. Contoh, setiap selesai sholat 5 waktu, tidak ada dalil yang menunjukkan beliau berdoa mengangkat tangan. Maka kalau kita mau berdoa ketika itu, lebih afdol tidak mengangkat tangan. Kemudian yang ke-8, hendaklah dimulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-9, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini termasuk adab doa yang sangat penting. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjid Allah Ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang berdoa di dalam salatnya dalam keadaan dia belum memuji Allah dan belum bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tergesa-gesa. Thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang itu, lalu berkata kepadanya atau kepada selainnya juga, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wasthana alaih. Apabila seorang dari kalian melakukan solat, maka hendaklah dia mulai dengan memuji Rabb-nya dan menyanjungnya. Thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian silahkan dia berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi ini menunjukkan kepada kita memuji Allah, menyanjungnya dan bersalawat kepadanya termasuk sunnah dalam berdoa dan juga sebab yang menjadikan doa kita lebih mustajab. Yang ke-10, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hendaklah didahului dengan taubat dan istighfar. Karena jamaah sekalian, perbuatan dosa adalah penghalang doa kita dikabulkan. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajul, menyebutkan tentang seseorang yutilu safar, melakukan perjalanan jauh,
asy'atha akbar, dalam keadaan kusut masai lagi berdebu. Ini keadaan musafir di masa dahulu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia pun menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Dia memanggil Allah berulang-ulang kali. Doanya dia panjatkan berulang-ulang, bukan hanya sekali. Wahai Rabb, wahai Rabb. Wa mat'amuhu haramun, namun makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya pun haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana bisa doanya dikabulkan? Maka dosa dapat menghalangi dikabulkannya doa kita. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-11. Hendaklah kita mengulang-ulang doa kita. Bukan sekali saja. Dan ini sudah kita bahas juga lebih panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Di antara dalilnya adalah ayat yang sudah kita sebutkan tadi, surat Al-A'raf ayat ke-55. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dalam keadaan tadarru' dan lirih suaramu, pelan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi tadarru' ini penafsirannya termasuk maknanya adalah mengulang-ulang doa. Di samping maknanya adalah tunduk kepada Allah, merendah di hadapannya, juga maknanya doa kita itu diulang-ulang. Dan ini termasuk kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika berdoa, seringkali beliau berdoa 3 kali. Dalam sekali doa, untuk satu permintaan, beliau ulang sampai 3 kali. Kemudian yang ke-13. Berapa? 12, baik. Yang ke-12. Hendaklah disertai dengan ar-raghbah war-rahbah. Dengan harapan yang besar dan kekhawatiran, ketakutan. Takut kepada Allah, juga takut jangan-jangan doa kita tertolak. Kenapa? Karena maksiat kita. Bukan karena Allah tidak menepati janji tentunya, tapi karena maksiat kita, karena dosa kita. Dan bahkan semua ibadah harus disertai dengan 2 hal ini, harap dan takut bersama dengan cinta. Ini 3 rukun ibadah hati. Dan doa termasuk ibadah. Maka hendaklah kita berdoa dengan harap dan takut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta." Kalau seorang dari kalian berdoa, janganlah dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau berkehendak." Ingat, ini lafaz doa terlarang. Ya Allah, berikanlah aku karuniamu kalau Engkau mau. Ingat, tambahan kalau Engkau berkehendak, kalau Engkau mau, ini tidak pantas kita ucapkan. Kenapa? Karena seakan-akan kita nggak butuh. Karena itu seakan-akan maknanya, kalau Engkau mau, berikanlah apa yang aku minta, kalau tidak juga nggak apa-apa kok. Seakan-akan seperti itu. Maka itu tidak pantas. Walakin, akan tetapi kata Nabi SAW, liya'zimil mas'alah. Hendaklah seseorang menguatkan tekadnya dalam permintaannya, bahwa dia benar-benar butuh.
wal yu'adzim ar-raghbah, dan hendaklah dia kuatkan, besarkan harapannya. Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un a'tahu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat terhadap apapun yang dia berikan. Jadi kalimat, ya Allah, berikanlah aku sesuatu kalau engkau mau, itu seakan-akan juga bermakna, tapi kalau engkau merasa berat, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah. Maka Nabi SAW menegaskan, tidak ada apapun yang memberatkan Allah atas apa yang dia kabulkan. Dan juga bermakna ucapan seperti tadi, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Maka itu seakan-akan menunjukkan ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada yang bisa mencegah Allah. Seakan-akan dia ingin mengatakan, tapi kalau ada yang menghalangi, sudahlah, nggak usah dikasih. Maka di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menegaskan, fa innahu la mustaqriha lahu, sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksa Allah, sebagaimana tidak ada yang bisa mencegah apabila Allah hendak mengabulkan permintaan seseorang. Adapun dalil secara khusus berdoa hendaklah disertai dengan rasa takut, juga sudah kita sebutkan dalilnya tadi, surat Al-A'raf ayat ke berapa tadi? Nah, yang setelahnya 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Rabbmu dalam dirimu, dalam keadaan tunduk, wa khifah, dan dalam keadaan takut. Para ulama menjelaskan maknanya diantaranya adalah kita takut jangan-jangan doa kita nggak dikabulkan. Kenapa? Karena dosa kita. Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Jadi berdoalah dalam keadaan harap-harap cemas. Jadi jangan seakan-akan juga Allah bisa kita atur, sehingga kita nggak khawatir bahwa akan ada penghalang berupa dosa-dosa kita yang menghalangi dikabulkannya doa kita. Jangan seakan-akan juga Allah tunduk kepada kita. Kalau kita berdoa, mesti Allah kabulkan. Tapi kita harus dalam keadaan harap-harap cemas. Jangan-jangan ada penghalang dalam doa kita, yaitu dosa-dosa kita. Kemudian yang ke-13, ini sebab yang sangat agung, yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bertawassul dengan amal soleh kita. Dan amal soleh yang paling agung adalah tauhid. Bertawassul dengan nama dan sifat Allah, sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Nanti kita akan sebutkan di antara cara berdoa dengan nama-nama Allah tersebut, dan juga dengan sifat-sifatnya. Dan bertawassul dengan amal soleh kita. Contoh, kita mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami sudah beriman. Ini kalimat pernyataan, bukan permintaan. Untuk bertawassul dengan iman kita, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Kemudian yang ke-14, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, termasuk sebab doa kita lebih mustajab, didahului dengan sedekah. Kita bersedekah kepada orang-orang fakir, terutama orang-orang yang lagi kesusahan, orang-orang yang lagi membutuhkan. Bersedekahlah kepada mereka, terutama yang masih keluarga,
dan terutama juga yang masih tetangga. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Dan sedekah itu luar biasa pahalanya dan keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Sampai kata Nabi SAW, kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Beliau juga bersabda, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh korma. Andai dia punya 1 butir korma saja, masih mungkin dibagi 2. Separuh dia makan, separuhnya bisa disedekahkan. Bisa jadi itu benteng dirinya dari api neraka. Dan yang ke-15, termasuk sebab agar doa kita lebih mustajab, menyebut atau bertawasul dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Berikut jamaah sekalian, hadis-hadis yang menjelaskan doa dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang pasti Allah kabulkan apabila seseorang menyebutnya. Ini diingatkan khusus oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah karena banyaknya dalil tentang ini. Di antaranya dalam hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam As-Sunan dan Sahih Ibn Hibban, anna Rasulullah SAW sami'a rajulan yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW mendengarkan seseorang berdoa. Jemaah sekalian, hendaklah kita berusaha menghafalkan ini, mudah insyaallah dihafalkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang maha esa, Al-Ahad. As-Samad, yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, laqad sa'altallaha bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila dia diminta dengannya pasti dia kabulkan, apabila dia dipanjatkan doa dengannya pasti dia perkenankan doa itu.